Saya pada hari ini akan membawakan makalah dengan judul, mohon izin saya share screen, pentingnya menjaga kesehatan jiwa dan pengaruhnya terhadap kesehatan fisik. Jadi, sekitar sebulan yang lalu, salah seorang panitia menghubungi saya, mengatakan bahwa pos kami akan mengadakan muhasabah, seperti yang tadi Ustadz Eti bilang, dan tujuannya adalah membahas mengenai kesehatan jiwa. Alhamdulillah, saya berusaha untuk menyiapkannya dan semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini sesuai dengan apa yang adik-adik inginkan. Makalah sebagaimana biasa akan saya bagi atas beberapa bagian. Tentunya kita akan bahas mengenai kesehatan mental secara umum terlebih dahulu dan bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental. Tadi Ustadz Eti sudah sampaikan juga ya. Dan bagaimana kaitannya kesehatan mental itu bisa memengaruhi kesehatan fisik. Tadi sudah sampaikan tidak hanya fisik yang harus dijaga, mental sudah juga harus terjaga. Islam sudah mengajarkan seperti itu. Dan akhirnya kita akan sampai kepada kesimpulan dari presentasi pagi hari ini. Jadi kalau kita berbicara tentang jiwa, sebenarnya sudah ada di dalam tuntunan kita, Al-Quran dan Hadis, yaitu surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Nah, terkait dengan jiwa, banyak ulama yang menafsirkan secara tafsir bahwa nafs itu dikatakan sebagai tafsir jiwa di dalam Al-Quran. Tadi sudah dikatakan oleh Ustadz Eki bahwa kalau ada orang memiliki nafsu mutmainah, maka orang tersebut sudah memiliki jiwa yang tenang, sudah bagus, bisa dikatakan kondisi kejiwaannya. Dan juga Al-Quran sudah mengatakan, kalaulah kita memang ada mengalami suatu penyakit, tentu kita harus mencari obatnya. Karena Allah tidak menurunkan penyakit, sekalian juga menurunkan obatnya. Mengapa gerakan kesehatan jiwa ini sangat menggebu-gebu ya belakangan ini? Sebenarnya tadi sudah Ustadz Eti bilang, kalau bicara dari Islam, sudah dari sejak 14 abad yang lalu bicara tentang kesehatan jiwa. Tapi kedokteran modern sendiri itu mungkin 1 abad belakangan dan baru sekitar 13 tahun belakangan ini mereka mulai menggebu-gebu. Oh, ternyata kesehatan jiwa itu penting. Tidak cuma fisik yang mesti diperhatikan, tapi jiwa juga. Awalnya dimulai dari penelitian Organisasi Kesehatan Dunia. Mereka mencari bahwa ternyata untuk non-communicable disease yang mereka teliti pada tahun 2005 memiliki dampak disabilitas. Dan dampak disabilitas yang paling besar itu penyumbangnya adalah gangguan neuropsikiatrik sekitar 28%. Mereka saat itu memproyeksi bahwa kalau ini dibiarkan secara berlarut-larut, nantinya pada tahun 2020, tahun yang kita jalani sekarang ini, gangguan neuropsikiatrik itu akan mengakibatkan beban biaya yang terlalu besar kalau tidak segera diatasi. Dan yang paling banyak menyumbang dari 28% itu adalah gangguan depresi unipolar sekitar 10%. 2 tahun setelahnya, maka mulailah semua heboh untuk mengatakan bahwa kita harus mulai suatu gerakan. Itulah yang slogan tadi sudah beberapa kali dibilang, yaitu no health without mental health. Awalnya gawean tersebut dimulai oleh Organisasi Kesehatan Sedunia, diikuti oleh ada organisasi sendiri yang bernama World Federation of Mental Health, kemudian diikuti oleh organisasi di Eropa, dan baru belakangan Amerika mengikutinya dengan Pan American Health Organization. Mereka sepakat pada tanggal 10 Oktober, jadi bulan ini sebenarnya adalah bulan kesehatan jiwa. Jadi
tepat sekali adik-adik memang menyelenggarakan uh, Zoominar meeting ini pada bulan Oktober. Jadi memang masih momen bulan kesehatan jiwa. Selalu ditandai awareness-nya itu, kewaspadaannya itu, ada pita hijau yang biasanya dipakai. Jadi kalau ada lihat di jalan atau di mana-mana kalau ada orang pakai pita hijau, itu tandanya dia sedang memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang sudah 13 tahun terakhir ini kita laksanakan setiap tahunnya pada tanggal 10 Oktober. Ini hanya mengulang saja tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Eki. Jadi kalau orang sehat itu harus sehat fisik, mental, sosial. Ya, hanya fisik saja. Jadi bukan kalau kita nggak ada penyakit, kita sehat. Mesti lihat dulu, mentalnya sehat nggak? Nah, tadi sudah dibilang, banyak orang sehat fisik, mentalnya ternyata nggak sehat. Ada juga orang sehat fisik, mentalnya sehat, tapi ternyata sosialnya nggak sehat. Itu tadi dibilang sama Ustadz Eki kan, susah melihat orang senang. Atau yang kebalikannya, senang melihat orang susah ya. Jadi yang seperti itu dari sisi sosialnya pun sudah terganggu, maka kita bisa katakan bahwa orang tersebut bisa dikatakan sebagai orang yang tidak sehat secara menyeluruh. Mohon maaf kalau kita lihat di jalannya, Medan itu sangat terkenal sekali, Ustadz Epi. Kalau Ustadz Epi ada waktu datang ke Medan, lampu jalan raya itu ibarat ini lampu taman, indah dilihat kalau di Medan ini ya. Makin kuning bukan makin berhenti orang Medan ini, makin menggebu-gebu, makin merah makin dilanggar. Nanti kalau sudah hampir kecelakaan yang melanggar lampu merah matanya lebih besar daripada yang taat peraturan. Itu menandakan bahwa sebenarnya masyarakat kita saat sekarang ini sedang dalam kondisi tidak sehat karena baik secara sosial, mentalnya mungkin sudah terganggu. Jadi banyak sekali pekerjaan yang mesti kita lakukan, baik itu sebagai praktisi kesehatan atau adik-adik untuk mempromosikan mengenai masalah kesehatan ini ya. Apakah kesehatan mental, kesehatan fisik dan sosial ini promosikanlah rame-rame karena saya yakin sekali kalian sangat aktif di media sosial dan kalian memiliki kemampuan untuk melakukan promosi-promosi kesehatan tersebut. Ada satu angkatan 250 orang yang promosi, dikali 4 angkatan sudah 1000 promosi mengenai kesehatan dan tentunya akan lebih bagus, orang akan meningkat awareness-nya. Ya. Baik itu kesehatan fisik, mental, maupun sosialnya. Jadi bagaimana kita katakan orang itu sehat secara mental? Orang itu yang pertama sekali harus sadar kemampuannya. Kayak mana orang yang sadar kemampuannya? Ya, kalau kamu seorang pelajar, mahasiswa, tugas adik-adik adalah memang bagaimana sekolah atau kuliah yang benar. Itulah tugasnya menyelesaikan pendidikan. Insya Allah dapat IP-nya di atas 2,75. Selesai pendidikan akademiknya. Sadar atas kemampuannya tersebut. Kalau ada orang yang meminta kalian untuk mengejarkan di luar dari batas kemampuan kalian, maka untuk sekali dua kali mungkin kalian bisa dengan bimbingan orang tersebut. Tapi kalau dia sudah berlebihan, maka kalian mulai merasa itu di luar batas kemampuan kalian dan disitulah tanda-tandanya kalian merasakan tidak sehat secara mental. Orang banyak sekali sekarang beranggapan bahwa multitasking itu bagus. Salah. Ingat betul, multitasking sangat tidak bagus. Otak kita yang diciptakan oleh Allah SWT ini tidak diprogram untuk multitasking, deh. Ada ya untuk multitasking komputer namanya, ya, tapi bukan otak kita. Jadi sadarilah kalau kalian ingin mengerjakan tugas, bagi waktunya. Ya, jam 8 sampai jam 10 kerjakan ini. Jam 10 sampai jam 12 kerjakan ini. Jadi kalian bisa tetap berperan secara optimal sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Nah, bila terjadi stres dalam kehidupan kalian, maka
hadapilah stres tersebut dengan wajar. Selama ini, misalnya, kalau kalian bertemu dengan orang yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kalian, apa yang kalian lakukan? Mungkin kalian mendiamkan orang tersebut. Atau kalian ingin berdiskusi dengannya, mengapa dia melakukan suatu perilaku yang tidak menyenangkan pada diri kalian. Lakukanlah yang memang bisa membuat kalian beradaptasi terhadap stres tersebut. Tapi ingat, stres tersebut harus kalian hadapi, ya. Kecuali stresnya itu memang membahayakan terhadap diri kalian. Kalian harus hindari. Tadi sudah dikatakan contoh wabah. Wabah itu kan mengakibatkan stres. Ya kalau ada di suatu daerah wabah, kita bukan datang menyerahkan diri sana. Ya kita hindari wabah tersebut. Jadi gunakan mekanisme coping kalian dengan wajar. Yang ketiga, belajarlah secara produktif. Jadi kalau memang jam produktif kalian untuk belajar itu adalah tahajud, misalnya jam 4 jam, gunakan waktu itu. Ada orang, dia jam belajarnya mungkin jam 10 malam sampai jam 11, silakan gunakan. Tapi yang perlu kalian ingat, tiap orang individu itu adalah unik. Tidak mungkin kalian memakai jam kerja produktif atau belajar produktif kalian yang dimiliki oleh orang lain untuk diri kalian sendiri. Jadi kalau udah kalian berusaha untuk menjadi orang lain, disitulah kesehatan mental kalian mulai terganggu. Dan yang terakhir, berusaha untuk berkontribusi untuk komunitasnya. Jadi semua panitia di sini, kalau dari sisi poin keempat ini saya bisa katakan selamat, alhamdulillah, ya barakallah, kalian itu sudah berkontribusi untuk komunitas kalian dan dari sisi ini kalian sudah sehat secara mental, ya. Bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita? Yang pertama harus rajin kalian mengungkapkan perasaan kalian. Ya, nggak zamannya lagi diam-diam. Emang kenapa mesti diam? Kan kalian dari sekian banyak teman punya kan? Pastilah ada 2, 3, berapa? 4 orang teman dekat kalian. Kalian ajak dia bercerita. Sibuk, bingung misalnya. Kayak mana nih mau nyiapin muhasabah pos kami nih? Belum siap-siap, yang ini kurang. Ceritakan. Jangan berusaha kerjakan sendiri, nggak akan bisa kalian mengerjakan semua sendiri. Ya, ungkapkan pesan kalian, saya takut ini nggak beres. Aku bangga loh lihat kau bagus sekali ya. Baru dikasih kerjaan, 3 hari udah selesai, bagus. Ya. Tapi jangan kita memakai asas manfaat. Kadang-kadang kita ini lihat ada orang rajin sekali, kita malah terus-terusan menyuruh orang tersebut. Tahu juga batas-batas yang kita berikan untuk orang tersebut. Ya. Jadi dia pun bisa berguna untuk lingkungan sekitarnya, untuk keluarganya. Waktunya kan nggak hanya untuk kita. Mungkin teman kalian itu dia pingin main sama adik-adiknya, pingin main sama abangnya, pingin keluar, lihat-lihat ya, pingin ada me time-nya, silakan saja. Yang kedua, tetap aktif. Ya, bagaimana dengan cara tetap aktif? Sekarang kan banyak ya yang bisa saya lakukan. Misalnya, um, saya lihat kalau di media sosial, orang yang jadi YouTuber dadakan dalam sisi yang positif banyak sekali, berbagi ilmu ya. Nah ini kalau mau berbagi ilmu silakan saja, mungkin kalian buat konten, ya kan, konten kajian Islami seperti itu, yang memandang misalnya kerjasama dengan Dr. Iwan, beliau kan senang belajar tentang herbal ya, nanti bercakap berdua di situ, membahas, orang mendapatkan manfaat dari apa yang kalian sampaikan tersebut. Olahraga bukan jadi halangan. Kalian bisa lihat konten online yang bisa kalian kerjakan langsung dan tanpa menggunakan alat-alat yang mungkin perlu kalian beli, cukup dengan tubuh kalian atau benda-benda sekitar kalian yang kalian bisa gunakan saat berolahraga. Dan ingat betul bahwa kita itu adalah apa yang kita makan. Ya, kalau apa yang kita makan bagus, maka baguslah diri kita. Termasuklah tidak hanya fisik, mental kita juga bagus. Nanti kita akan bahas makanan-makanan apa saja yang memang sudah terbukti bisa memperbaiki untuk kesehatan mental kita.
Belum tentu makanan yang cocok untuk orang lain, cocok juga untuk kita. Kalau kayak seperti saya, sudah ada asam uratnya, nggak cocok lagi makan kacang-kacangan. Itu berarti bukan makanan yang baik untuk diri saya. Ya. Selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah jangan pernah sungkan untuk minta bantuan. Kalian bertengkar dengan teman kalian, lagi diskusi, namanya berkawan-kawan. Ya pasti ada pasang surutnya. Minta bantuan kayak mana, susah kali ngomong sama dia. Oh, coba kau dulu yang ngomong, bisa nggak kamu bicara sama dia? Sampaikanlah, nggak boleh kayak gitu kali jadi orang. Orang di sekitarnya jadi stres. Minta bantuan orang lain. Silakan saja, karena kan kita sebagai manusia memiliki keterbatasan bagi diri kita sendiri. Ya. Belum lagi kalau kalian lagi kuliah, ada tugas-tugas kuliah juga yang harus kalian khawatirkan. Ya. Ini kita sedang menghadapi pandemi, menjaga diri kita sendiri pun kita harus perhatikan. Ya. Maka jangan pernah takut. Mintalah pertolongan bagi orang kalian. Bila memang kalian rasakan kalian butuh pertolongan dari diri orang lain. Nah, selanjutnya kalian jaga silaturahim dengan teman-teman, apalagi teman-teman dekat, orang tua, paman, bibi yang kalian rasa memang dengan kalian bercerita dengannya akan membuat kalian lebih nyaman, lebih tenang, lebih enak. Ya. Nggak mesti jumpa. Kan ada WhatsApp. Ya kan hanya sekedar tanya, Paman apa kabar hari ini? Gimana? Apa yang sedang Paman kerjakan? Zaman dulu orang tulis surat. Sekarang bisa pakai email. Kalau mau video call, bisa. Silakan saja. Atau teleponan. Itu semua membuat kalian akan menjadi lebih baik, menjadi lebih tenang ke depannya. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian juga harus paham bahwa pikiran kalian, emosi kalian, tubuh kalian itu butuh istirahat. Nggak ada gunanya terus-terusan bekerja, terus-terusan belajar. Kita sudah diajarkan ada waktu untuk belajar dan bekerja. Dan kita ada waktu untuk istirahat. Kalau sudah katanya waktu itu adalah untuk istirahat, maka pergunakan sebaik mungkin untuk istirahat. Tubuh kita butuh waktu 6-8 jam istirahat untuk tidur. Kalau kalian rasanya perlu setelah mengerjakan tugas istirahat setengah jam, main game gitu ya, baca Quran, silakan. Mau sholat sunat, silakan. Ya. Istirahatlah, nggak perlu ada kita merasa sungkan, nanti pekerjaan jadi nggak siap. Justru dengan kalian beristirahat itu, otak kalian dicas ulang. Ya. Dicas ulang dan akan menjadi lebih segar. Tapi jangan kelamaan istirahatnya ya, jangan kelamaan main game sampai berjam-jam, itu tidak baik juga. Nah, kemudian yang harus kalian lakukan adalah untuk menjaga kesehatan mental, peduli dengan sesamanya. Kalau lihat ada teman yang butuh bantuan, bantu dia. Ya. Kalau lihat ada orang yang kalian pikir memang di tengah jalan itu sudah sangat susah dan perlu pertolongan serta, bantu dia. Dengan kalian berbagi, peduli sesama, hati kalian akan jadi lebih bersih dan hati kalian akan jadi lebih baik. Coba kalian rasakan. Teman-teman yang panitia, kalau acara ini sudah selesai, apa yang kalian rasakan? Lega kan? Puas. Ada mungkin satu-satu yang kurang di sana sini. Tapi secara keseluruhan apa yang kalian rasakan? Lega, puas kan? Itu kan kalian berusaha untuk peduli dengan sesama kalian. Jadi kalau kalian sudah peduli seperti itu, peduli dengan sesama, kalian akan jadi orang yang lebih tenang. Infak, tadi sudah dikatakan oleh Ustadz. Kalau ada rezeki berlebih, silakan infak. Itu akan membuat kalian menjadi lebih bahagia. Ya. Terima diri kalian apa adanya. Nggak perlu kalian membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Kok dia pintar kali, cuman baca 5 menit, bersiul-siul, ya. Kemudian tutup mata bentar, besok nilainya A. Aku baca 3 jam, 4 jam, nggak masuk juga. Nilai masih tetap C+, remedial lagi. Nggak bisa, setiap orang berbeda-beda.
Dia mungkin cara belajarnya seperti itu bagus untuk dirinya. Kalian mungkin harus temukan teknik belajar untuk diri kalian sendiri, sehingga kalian bisa melindungi diri kalian. Dan itulah yang membuat kalian akan menjadi sukses di masa depannya. Kalian tahu tantangan-tantangan apa yang kalian hadapi dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut. Kalau sudah seperti itu, kalian akan menjadi orang yang sehat secara mental. Selanjutnya, lakukan yang kalian anggap kalian memang bagus di situ. Kalau memang kalian di dalam panitiaan ini jagonya memang mencari dana, silakan lakukan. Tunjuk dia sebagai pencari dana. Jangan suruh dia kerjakan untuk di seksi ilmiah, ngaco jadinya. Ya, kalau ada teman kalian yang memang pintarnya di bagian desain, suruh dia kerjakan bagian desain. Oh, flyernya seperti ini, dia tuh yang ngerjain nggak bagus. Suruh dia mengerjakan, dan dia pun akan senang mendapatkan pekerjaan itu. Jangan dia jagonya desain, dan letakkan dia jadi ketua panitia. Ada orang yang memang tidak bisa seperti itu. Ada orang yang memang all-rounders, semuanya dia bisa lakukan. Itu orang yang jarang, satu-satu orang seperti itu. Kalau kalian bisa lakukan sesuatu yang memang kalian bagus di situ, kalian akan menjadi lebih baik dan bagus ke depannya. Ini adalah makanan-makanan yang tadi saya katakan bisa kita konsumsi untuk menjadi lebih bagus ya kesehatan mental kita. Ikan, ya ikan yang terutama yang mengandung omega 3 seperti salmon, tuna. Kalau ini mahal ya, kita punya ikan baung ya, ikan lele yang berasal dari sungai yang jangan dikasih pelet ya. Itu tinggi omega 3-nya. Ikan sarden, ikan makarel ya. Konsumsilah ini minimal 3-4 kali dalam satu minggu ya. Kalau kalian sudah mengkonsumsi itu, maka mudah-mudahan kesehatan mental kalian terjaga. Berry enak ya kan, dicampur dengan yogurt, lebih enak lagi. Ada potongan buah strawberry, blackberry, dicampur dengan yogurt untuk sarapan, itu adalah salah satu yang menyehatkan dan sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Roti gandum, ada salah satu hadis mengatakan Rasulullah termasuk salah satu yang menyenangi roti gandum. Jadi kalau sudah Rasulullah mengatakan seperti itu atau melakukan hal seperti itu, kita tidak perlu bertanya lagi. Nanti penelitiannya baru muncul kemudian belakang ini bahwa ternyata itu baik, itu baru belakangan kita ketahui. Tapi intinya dalam diri beliau itu sudah ada suri tauladan yang baik. Dan kalau memang cara makannya bisa kita contoh dan membuat kebaikan bagi diri kita, tentu akan lebih bagus lagi. Dan seringlah mengkonsumsi sayuran-sayuran hijau seperti brokoli, bayam, ya. Itu bagus sekali. Syaratnya apa? Kalau yang paling bagus itu memang adalah direbus seperti itu ya. Kemudian mungkin ditumis sedikit ya. Janganlah pula memang makannya brokoli, tapi pakai gorengan sama aja ya. Sekarang kan musim ya, brokoli goreng tepung, apa-apa digoreng tepung, sawi goreng tepung, jadi kriuk-kriuk enak dong. Memang enak, siap itu kolesterol kita naik semua ya, dan jadi nggak sehat nantinya mental kita. Nah, bagaimana kaitan kesehatan mental dan kesehatan fisik? Kita pernah lihat ya, pernah nggak kalian tiba-tiba kayak mendadak lemah, kemudian jantung berdebar tanpa alasan yang jelas, kemudian tiba-tiba pinggang sakit, oyong, mau pingsan, padahal sebelumnya baik-baik aja. Nah, kalau ada gejala-gejala medik yang tidak bisa dijelaskan secara spesifik, diperiksa nyeri lambung, ternyata endoskopi normal, pinggang nyeri kali, ternyata waktu diperiksa baik secara radiologi normal. Hati-hati itu mungkin adalah akibat dari karena kesehatan mental kalian sedang terganggu. Tubuh kalian bermanifestasi
agar yang ditunjukkannya adalah gejala-gejala fisik. Tapi sebenarnya yang bermasalah ada di dalam pikiran kita, ya. Jadi kalau pikiran terganggu, dia bisa memunculkan manifestasi fisik. Kalau kita lari pagi ya berdebar-debar memang iya, tapi kok kayak lagi duduk tenang, lagi nonton film Mr. Bean yang harusnya kita ketawa ceria berdebar-debar, ada takut mati, ada yang menyalah pada diri kalian. Karena nonton Mr. Bean itu harusnya kita ketawa, senyum-senyum sendiri, seperti itu, ya. Saya ambil di sini contoh adalah depresi. Bagaimana stres mengakibatkan depresi dan pada akhirnya tubuh kita menghasilkan hormon dan nanti hormon ini akan membuat eh, kegaduhan, kita bilangnya akan membuat kegaduhan atau membuat hal-hal yang tidak baik pada diri kita. Jadi setiap kali kita mengalami stres, tentu ada dua hal yang kita lakukan. Pertama, kita akan menghadapi stres tersebut atau kita lari dari stres tersebut. Tergantung bagaimana kalian diajarkan waktu kecil untuk berhadapan dengan stres tersebut. Dan bagaimana kalian menyikapinya dari pelajaran kalian waktu kecil itu berinteraksi dengan lingkungannya. Maka kalian akan menggunakan fight or flight mechanism. Nah, selanjutnya, begitu stres tersebut tidak bisa kalian atasi, terpapar secara berlama-lama ya, maka mulailah terjadi hal-hal yang sebenarnya kita tidak inginkan, yaitu sitokin yang terdiri dari pro-inflammatory sitokin ya, dan kemudian ada anti-inflammatory sitokin mulai tidak bagus. Biasanya yang paling berperan itu ada yang pro-inflammatory sitokin. Dia akan mengeluarkan zat-zat inflamasi di dalam tubuh kita. Nah, kalau dia sudah mengeluarkan zat inflamasi tersebut, tergantung kalian lagi, apakah kalian bisa mengatasi stres tersebut atau kalian masih belum bisa. Kalau kalian bisa mengatasi stresnya, contoh dengan berolahraga secara teratur, mengatur asupan makan yang baik, memanfaatkan waktu luang kalian dengan baik, ya, maka zat-zat inflamasi tersebut akan kembali turun jumlahnya dan akan kembali normal. Nah, bila dia tetap meningkat jumlahnya, maka akan terjadi gangguan pertamanya di hipotalamik. Turun dia ke pituitary dan kemudian ke adrenal, maka terjadilah peningkatan yang kita namakan aksis HPA di dalam tubuh kita. Nah, aksis HPA ini kalau dia sudah meningkat, balik lagi sama kalian. Di sini pun masih tergantung kalian, Dik. Apakah kalian masih bisa mengatasi stres itu atau kalian tidak bisa? Kalau tidak bisa, maka hormon kortisol itu akan terus meningkat jumlahnya. Mulailah dia mengenai organ-organ tubuh kalian. Maka orang depresi itu ada namanya mass depression, depresi terselubung, ya, yang dimunculkannya gejalanya adalah gejala somatik. Perut kembung lah, nyeri punggung lah, kemudian leher tegang, otot tegang, seperti itu ya. Buang air besar biasa sehari 3 kali, jadinya seminggu sekali. Jadi lambat sistem tubuh kita reboundnya. Nah, kalau sudah seperti itu, berlama-lama kortisol berada dalam tubuh kalian, mengenai balik dia kondisi tinggi itu ke otak ya, memengaruhi kerja struktur otak dan neurotransmitter yang ada di sana, terutama serotonin, noradrenalin, dan dopamin. Disitulah muncul depresi. Jadi depresi itu adalah suatu penyakit. Kalau ada yang menyampaikan ya mungkin dengar-dengar gitu ya, oh depresi itu penyakit, dibuat-buatnya aja itu ya kan, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Depresi itu karena dia udah penyakit, dia harus diobati ya adik-adik. Datanglah ke dokter untuk meminta bantuan bila sudah terjadi depresi. Nah, selain itu apa yang diakibatkan oleh depresi tersebut? Tadi kita sudah bicara, metabolisme serotonin terganggu, terjadi proses inflamasi. Genetik di situ memainkan peran. Kalau orang sudah ada faktor genetiknya, apakah paman, bibinya, ayah, ibunya, kakek, neneknya, sepupunya, salah satu ada yang mengalami depresi, maka
dia akan lebih rentan untuk terjadi depresi. Kalau dia sudah lebih rentan untuk depresi, maka dia akan lebih rentan untuk terkena penyakit-penyakit fisik lainnya. Tadi sudah katakan kortisolnya sudah jelek, sudah terlalu tinggi. Kortisol yang sudah terlalu tinggi, maka fungsi saluran nafas menjadi jelek, fungsi eh, peredaran darah menjadi jelek, fungsi pencernaan jadi jelek. Itu semua memiliki dampak ya. Apa kemudian terjadi? Kamu kalau sudah depresi, mulailah selera makan menurun. Ya, yang tadinya mungkin makan sehat, mulai makanannya nggak sehat. Orang depresi itu paling suka makan yang berlemak-lemak satu. Itu hasil penelitiannya ya. Yang sukaan kali. Yang suka kali orang depresi itu makan yang manis-manis. Jadi memancing untuk terjadinya hiperkolesterolemia, kadar gulanya tinggi, ujung-ujungnya ke diabetes. Dan yang terakhir, orang depresi memiliki kecenderungan untuk kalau dipancing dengan rokok, awalnya mungkin dia suka, lama-lama dia bisa jadi kecanduan merokok, seperti itu ya. Nah, ini adalah suatu mekanisme yang disampaikan oleh salah satu penulis ya, Ortner namanya. Jadi dia katakan kalau kesehatan fisik dan mental itu bisa terganggu adalah akibat langsung. Apakah akibat langsung dari mental yang terganggu atau akibat langsung dari fisiknya terganggu yang saling memengaruhi antara keduanya. Tergantung berapa lama waktunya, apakah nanti fisiknya duluan sakit atau mentalnya duluan sakit, orang per orang akan berbeda. Nah, di antaranya ada variabel-variabel mediator yang mempercepat atau memperlama proses tersebut. Contohnya apa? Status sosioekonomi, ya, faktor biologis, kemampuan kognitif kalian, itu berpengaruh. Orang dengan retardasi mental, dia memang lebih rentan terkena penyakit. Itu penelitiannya dia. Ya. Orang retardasi mental itu kan secara kognitif, intelijensianya agak lebih rendah. Ya, lebih rendah lah memang, bukan agak lebih rendah daripada kita. Kemudian, gimana gaya hidup kalian? Rajin nggak kalian olahraga? Atau kalian orang yang senang merokok? Itu berpengaruh. Nah, adanya variabel-variabel mediator ini turut memperkuat atau memperlemah untuk terjadinya pengaruh dari kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kita ambil contoh satu aplikasinya tentang depresi ya. Karena depresi ini kan dikatakan tahun ini sudah jadi penyebab disabilitas kedua terbesar di dunia ya, dengan beban biaya yang sangat-sangat besar ya. Contoh seperti ini ya. Kalau ada orang yang mengalami depresi, tentu dia merasakan moodnya tertekan, rasa sedih, sulit konsentrasi, ya. Sesekali dia akan merasakan nyeri kepala, ya, dan kemudian dia mau mengurangi selera makannya karena kondisi depresinya tersebut. Nah, kemudian bagaimana variabel mediatornya yang mengganggu atau memperparah? Nah, di sini akibat dari depresinya tersebut, maka pendapatannya jadi berkurang. Yang tadinya dia rajin bekerja, dia jadi menarik diri. Dia tidak ada dorongan kehendak untuk menikmati kesehariannya lagi. Suasana kerja yang dulu dia senangi menjadi nggak nyaman bikin dirinya. Muak dia lihat itu semua. Ya? Lebih senang dia menarik diri. Kalau dulu rapi, mau pakai pomade seperti itu ya, yang perempuan mau bebedaan. Ini jangankan bebedaan, 3 hari sekali baru mandi. Jadi sikat giginya kapan? Ya gitu loh dok, pas mandi. Mulut bau naga, orang nggak suka jadinya ya. Jadi kalau udah seperti itu, dia sudah ada tanda-tanda untuk terjadi variabel mediator pada dirinya. Ya. Orang depresi juga dia kurang percaya dirinya dan lebih enak untuk mengurung diri di kamar. Hati-hati, kalau sudah terjadi seperti itu, maka orang depresi ini harus segera kita obati dan sudah diteliti begitu dia depresi maka kecenderungan untuk gula darah yang meningkat
akan ada ya. Kenapa? Tadi saya sudah bilang orang depresi itu sukanya apa? Sukanya makan yang berlemak dia, ya. Nggak selera makan. Oh enak kali, sarapan pagi, tahu goreng, ya kan, tempe goreng. Sarapan paginya pun udah gorengan, misalnya seperti itu ya. Jadi itu sudah memicu untuk penyakit-penyakit lainnya ya. Nah ini saya sampaikan sedikit untuk mengingatkan kita semua bahwa di Al-Quran sudah disampaikan yang paling banyak itu di surat Al-Baqarah, bolak-balik diingatkan oleh Allah. Jadi ditandai oleh di sini ya, di Al-Quran ini tidak ada kekhawatiran dan tidak bersedih hati. Kalau saya dari kesehatan jiwa mengenangnya, kalau tidak ada kekhawatiran artinya orang itu tidak akan cemas dan tidak bersedih hati, maka orang itu tidak akan depresi. Gimana caranya? Ini ternyata tips dan triknya banyak ya di Al-Quran. Ada 13-14 cara yang disampaikan di sini. Datang ke petunjuk Allah katanya ya. Kemudian cara yang kedua, beramal soleh. Sudah disampaikan oleh Allah. Yang ketiga, berbuat baik. Ya. Kemudian yang keempat, berinfak seperti itu ya. Mereka akan dapat pahala. Yang kelima pun berinfak ya. Sholat, amal soleh, menunaikan zakat. Nah, itu adalah tips dan trik supaya kita tetap terjaga, terhindar dari cemas dan depresi. Yang ketujuh, sering bergembira, ya, bergirang hati, ya. Kemudian sabar, ya, mesti sabar, benar-benar soleh. Berikan kabar gembira, adakanlah perbaikan, kasih peringatan, saling memperingati kepada teman-teman kalian, ya. Jadi tips dan trik ini bisa kalian laksanakan karena kalau sudah panduan dari agama, sudah itulah yang harus kita laksanakan. Tetap istiqomah ya, terhadap menjalani panduan tersebut. Simpulan, jadi tadi sudah kita dengarkan, sehat itu artinya adalah sehat dari sisi fisik, mental, dan sosial, bukan salah satu saja. Selama ini kita mungkin memandang hanya dari fisik saja. Nah, kesehatan mental caranya bisa kita jaga dengan memperbaiki perilaku kita. Contohnya tadi saling berbagi, saling peduli, berkontribusi untuk komunitas kalian, ya. Tetap menjaga aktivitas dan menjaga pola makan kalian. Ingat, sayuran hijau, makan ikan, ya nggak mesti ikan mahal, ikan salmon. Ikan baung kan murah, ikan lele sungai kan murah. Ya, ikan lele itu tinggi, ikan patin, ya ikan dori tinggi omega 3-nya. Ya, nggak mesti yang mahal-mahal kan konsumsi. Sayuran hijau, ya silakan. Ya, yogurt, buah-buahan, ya. Dan kesehatan fisik dan mental yang perlu kalian ingat adalah bisa saling memengaruhi. Dengan adanya variabel mediator-mediator yang tadi sudah kita katakan, status sosioekonomi, ya, kemudian faktor biologi dari genetiknya, dan hal-hal lainnya yang mungkin perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya tutup dengan no health without mental health. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.